Mengawali hari dengan penuh semangat, Berita Sepekan Badikat Kemhan hadir dengan informasi yang hangat dan akurat. Saya Rudianto Cahyodiwijaya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk menghadirkan informasi terbaru mengenai berita seputar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Kabadiklat Kemhan, Maijen TNI Zainul Arifin membuka pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dan pelatihan fungsional kataloger ahli tahun anggaran 2025 di ruang Teater Merah Putih. Turut hadir Pusdiklat Tekmuhan Badiklat Kemhan, Kapuskot Baranahan Kemhan, Karpak Sekjen Kemhan, dan para Kapusdiklat di lingkungan Badiklat Kemhan. Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang-Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan Kapus Banglat Fungsional BPSDM Hukum Kemenkum RI. Pejabat fungsional perancang perundang-undangan memegang peran vital sebagai penggerak dalam proses pembentukan regulasi yang menjadi dasar operasional dan legal formal berbagai kegiatan pertahanan di negara. Kemampuan dalam keterampilan diperlukan dalam penyusunan naskah akademik, analisis peraturan, hingga penyusunan draft hukum yang sangat menentukan keberhasilan reformasi birokrasi dan efektivitas program pertahanan. Para peserta pelatihan teknis Cyber Defense 2025 mengikuti kegiatan jam pimpinan dari Kapusdiklat Tekmuhan, Pembina Tingkat 1 4B Syamsur Rizal di Gedung Marta Kristina Tiahahu, Pusdiklat Tekmuhan Badiklat Kemhan. Kapusdiklat Tekmuhan juga mengatakan, setelah selesai mengikuti pelatihan, para peserta akan memperoleh ilmu yang bermanfaat selama pelatihan sebagai bekal untuk membawa perubahan dan inovasi baru bagi satuan kerjanya masing-masing. Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan Brigjen TNI Wasono memberikan jam pimpinan kepada peserta Suspim Jemenhan Angkatan 19 tahun anggaran 2025 yang berjumlah 20 orang. Dalam arahannya, beliau berharap peserta mampu menganalisis organisasi secara menyeluruh, merumuskan visi misi sebagai arah kebijakan pertahanan, menetapkan sasaran strategis yang adaptif, serta mengelola sumber daya pertahanan untuk mendukung dan melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Penutupan kursus Kepemimpinan Manajemen Pertahanan Angkatan 19 tahun anggaran 2025 setelah melalui rangkaian pembelajaran, diskusi strategis, dan penguatan kapasitas kepemimpinan, hari ini secara resmi telah ditutup oleh Kabadiklat Kemhan, Maijen TNI Zainul Arifin, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kapusdiklat Jemenhan Brigjen TNI Wasono, bertempat di Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan. Harapan besar dari kursus ini adalah agar seluruh alumni mampu menjadi agen perubahan yang memperkuat tata kelola pertahanan melalui strategi manajerial yang efektif, berorientasi pada kolaborasi lintas sektor, serta peka terhadap tantangan pertahanan modern yang multidimensi. Maijen TNI Zainul Arifin mengikuti kegiatan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, disingkat SPPI, batch ketiga di Universitas Pertahanan, bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Dadan Hindayana, mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto. Di dalam pengarahan Presiden, program SPPI merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membentuk generasi muda yang unggul. Tidak hanya sebagai komponen cadangan kekuatan pertahanan, Presiden menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun bangsa serta nilai-nilai pengabdian, cinta tanah air, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sobat Badiklat Kemhan, berita tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian berita pada episode Sepekan Badiklat Kemhan hari ini. Saya, Rudianto Cahyodiwijaya, beserta tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode Sepekan Badiklat Kemhan berikutnya. Salam bela negara.